Hai gengs, apa kabar? Haus. Aduh, kita baru pulang dari supermarket ya gengs. Ini barang-barang belanjaan. Tadi tuh lupa bawa jinjingan, bawa tas eco bag ya. Jadi kita pakai kardus. Nah kardus ini bisa gratis, bisa diambil gratis di supermarket. Tapi aku nggak tahu yang lain. Kalau di supermarket yang namanya Aldi itu gretong ya kardusnya, gengs gitu. Nah sekarang anak-anak dan Ken pergi ke festival di dekat rumah gitu. Jadi mereka mau pergi main, saya di rumah buat beres-beres. Nasib ya, gengs. Nah, apa saja yang aku belanja? Yuk mari kita intip ya, gengs. Ini aku videoin sambil aku masukin barang ya ke kulkas. Ini tadi aku beli sausage. Nah di sini tuh kalau sosis dia macam-macam. Ada yang cuma ayam, ada turkey, ada yang chicken and pork. Ini ya chicken and pork. Ada yang sapi gitu. Nah ini kebetulan diskon cuma 15 ribuan ya, segini. Besar-besar lagi. Jadi aku beli 3, kemudian aku beli coklat. Ini ini $2. Ini buat mama besok ya, karena mama besok kan Mother's Day ya. Terus mertua gue maksudnya itu mama ya. Lalu aku beli tofu. Ini tofu lumayan nih, harganya lagi turun. Biasanya $2 ya. Ini cuma $179. Jadi aku beli 3, masih ada sisa 1 ini ya, nanti digoreng aja, dikasih bumbu gitu penyedap rasa dan bawang putih terus digoreng. Mantap jiwa ini. Terus ini sekarang musim panas, jadi aku beli ini nih buat bikin es krim anak-anak ya, biar anak-anak makan bahagia. Terus condensed milk, susu kental manis ya. Di sini susu kental manis adanya cuma yang putih. Tidak ada yang coklat gitu. Dan lanjut aku juga beli ayam soup noodles ya, chicken apa ya, mie ramen noodles ya, instant noodles. Ini harganya tadi berapa ya, $3 sekian. Dan ini bisa aku bikin juga jadi mie goreng, gengs. Ini aku bikin mie goreng. Jadi caranya adalah kita potong-potong dulu bawang bombay, terus aku goreng nih. Aku bikin minyak mie goreng. Ini bawang bombay ya, gengs. Aku goreng. Terus mie-nya direbus, kasih kecap dan kasih bumbunya, tentunya bumbu ini. Terus aku kasih ini nih, kasih minyaknya. Udah beres. Gitu. Terus apa lagi? Oh ya, ini brownie mix di sini murah ya. Ini cuma $1 tadi, sekitar 15 ribuan ya. Ini tuh, aduh menggugah selera ya. Jadi aku beli 2 tadi. Nah aku tadi lupa bawa kantongan kan, jadi aku isi di dalam sini nih, di dalam dus. Semoga terlihat ya. Ini kamera aku bikin terbalik ya, saya cek dulu, kayaknya terbalik. Sudah kelihatan kah diriku ini? Ya, masukin sausnya anak-anak. Ini apa? Oh, ini kemarin aku bikin ayam bakar. Masukin sayur mayur. Di sini kalau bayam modelnya begini ya, gengs, bisa langsung dimakan. Jadi kalau kadang juga aku suka tumis aja. Ya. Hari ini aku tumis ayam deh. Terus ini lettuce buat salad. Terus ini brokoli besar-besar ya dia, brokoli di sini. Beli banana juga. Ini sekilo ini cuma 15 ribu. Bukan sekilo, setenteng gini. Cuma 15 ribu. Bikin kue apa dari ini, pisang ya. Terus ada avocado. Lihat alpukat. Nah, alpukat di sini cuma $1, di bawah $1. Terus beli timun. Timun 2, $1, 10 ribu. Ya, 13 atau 14 ribuan lah.
Lanjut. Tuh, ini aku beli ayam ya. Ayam segede begini nih 2 pak sesuai kilo. Yang ini harganya $6. Ini nggak kelihatan kayaknya mukaku deh ini. Kita sambil merapikan area kulkas. Terus jus biasa, dan aku mau minum ini nih, Starbucks. Di sini kalau Starbucks mereka bikin kemasan kayak gini ya, dijual, jadi aku beli ini aja karena nggak ada waktu juga ke Starbucks, gengs. Oke, lanjut. Tutup dulu. Beli wortel, kemudian beli apel. Ada strawberry juga. Terus ada corn. Sama apa lagi ya? Udah, segitu ya belanjaanku. Oh iya, tadi beli bacon. Mia Marti minta dibeliin bacon. Jadi aku beli bacon. Lanjut gengs, ini aku bersih-bersih dulu setelah aku masukin barang-barang ke kulkas. Ini tadi pagi anak-anak bangun langsung bongkar mainan ya. Jadi aku pengen bersih-bersih supaya suasana hati aku pun menjadi bahagia kalau lihat rumah itu tidak berantakan. Nah, ini mainan-mainan aku masukin ke dalam kardus yang tadi aku bawa dari supermarket itu. Ya lumayan biar nggak usah beli dus baru aja, karena anak-anak suka main gitu ya. Kalau kita beli dus yang khusus buat mainan nanti juga diinjak, dilompatin sesuka hati mereka. Mari kita mulai vacuum. Vacuumnya cuma daerah ini aja karena hari ini bukan hari vacuum, karena terlalu banyak crumb, kotoran, makanan-makanan snack-snack sisa di daerah ruang tengah ini, gengs. Nah, kalau kalian perhatikan ini mesin vacuumnya ya, dia tuh berat ya. Kenapa aku pilih yang model begini? Karena lantainya itu bergabung dengan karpet. Jadi dia tidak ada lantai seperti biasa. Jadi karpet ini menempel di lantai sebagai penggantinya. Jadi aku pilih yang model begini supaya dia bisa vacuum karpet-karpet di dalam rumah ini, karena karpetnya lumayan tebal. Biar kalau dibersihin itu semuanya keangkat. Kotoran, daki, dan segala dosa mendosa yang ada di rumah kita ini. Sudah bersih. Aduh, ini rambut ya, mengerikan. Ini aku cuma vacuum di bagian sini aja. Karena bagian ruang ini ya, ruang tengah. Karena hari ini bukan hari vacuum, gengs. Terus kenapa ini sepeda dia ada di dalam sini? Karena ada karenanya. Ada aku punya tetangga yang mereka kurang ini ya, tetangga baru yang kurang mengikuti aturan gitu. Jadi, aduh ini kerak naik sekali. Jadi kami punya cerita. Kami tinggal di sini hampir 1 tahun. Dari bulan Desember, jadi which is setelah setengah tahun kami tinggal di sini, itu tetangga kami ada orang yang datang lah, ketok-ketok pintu. Tengah malam jam 9, bukalah kami, ada anak kecil 2. Terus dia datang, dia bilang begini, oh aku bisa minta password wifi-nya kamu, katanya gitu. Terus aku bilang, Ken, aku panggil Ken kan. Terus Ken bilang, tidak, kami tidak bisa kasih gitu. Udah habis itu, besok malamnya datang lagi. Terus ketok lagi orang yang sama, bukan orang yang sama, dengan saudara yang sama juga gitu. Ada 2 orang cowok lagi, anak cowok. Terus datang lagi, minta password. Terus kami bilang, tidak, kami tidak bisa kasih. Kami bilang begitu kan. Hanya gue tanya, kalian tinggalnya di mana? Kan muka baru, aku baru lihat itu ya, mereka itu. Oh, kami tinggal di sebelah situ, kami baru, katanya gitu.
oh tidak bisa. Dan ternyata orang tuanya atau kakaknya itu menyuruh anak-anak ini datang ke kami supaya minta password gitu. Udah selesai, kami nggak ini. Nah, aku keluarlah waktu itu kan bulan 11 ya, bulan 11 awal ya, 11-12 gitu. Aku keluar ke sana, ke area parkiran gitu. Aku lihat anak-anak kecil itu main di sepeda. Ini kembali cerita sepeda orang, dia berusaha untuk mengeluarkan, untung dikunci itu sepeda. Aku bilang, anak-anak ini kenapa begini? Terus ada pumpkin di luar situ juga. Pumpkin kan musim Halloween gitu kan, bulan 11, jadi kayak pumpkin didekorasi gitu, taruh di depan pintu keluar kita yang sebelah sana tuh. Itu ditendang sampai pumpkinnya pecah-pecah gitu kan. Udah aku lihat gitu, sudah pumpkinnya pecah, labu maksud aku balikin lagi tuh ke dalam situ ya. Mari kita rapikan poni dulu sedikit, turunkan. Aduh, poni kurang bagus ya, mohon maaf. Udah beginilah, pumpkin pecah, udah selesai. Itu terus berlalu. Ada suatu ketika lagi, 3 bulan kemudian, ada orang yang ketok-ketok pintu gitu kan, ketok-ketok pintu. Habis itu dia lari kebetulan aku sendiri dalam rumah, terus aku kurang enak badan, gak bisa bangun gitu kan. Terus suamiku Ken baru antar anak-anak di parkiran juga. Nah, kayaknya dia tuh lari ke arah parkiran, terus dia bilang ke Ken gini, ini seorang perempuan ini ya, kayaknya dari kamar rumah itu juga gitu, kamar itu juga gitu, apartemen kamar itu juga. Terus dia bilang begini, bisa minta ini nggak, minta nomor HP-mu, aku mau telepon polisi, pinjam HP, aku mau telepon polisi. Terus ya udah Ken kasih, karena dia sudah di depan dan terlihat panik, tidak pakai sendal. Ini perempuan ini, nona ini masih nih ya. Terus Ken kasih, dia telepon polisi, datang polisi ya langsung vung gitu. Terus mereka bicara lama di koridor sini ya. Nah terus udah terus ketok-ketok lagi suatu ketika, suatu malam. Aku nggak bisa tidur jam 11 malam kalau nggak salah. Nah gue ini kan orangnya parnoan ya. Kenapa saya parnoan? Karena waktu kami tinggal di Jepang itu dia punya pintu. Sini saya tunjukin pintu di Jepang itu dari besi, jadi berat. Nah, kalau kalian lihat ini pintu di sini ya, secara semua orang tahu di dunia luar, saya ini kan tahu bahwa Amerika ini bukan negara yang aman kan. Saya kan juga penakut. Nah, pintu nih terbuat dari kayu murahan, gengs. Bukan triplex juga, kayak mirip triplex. Pokoknya murahan. Terus kuncinya nih cuma satu. Di Jepang itu negara aman. Pintu lock dua lock satu yang biasa, terus lock satu lagi, ada 2 lock pasti tuh. Coba kalau kalian yang tinggal di Jepang pasti tahu deh, komen. Terus udah ini ya gengs, udah. Terus lanjut, pegang aja kalian ya, aku pegang nih, tolong jangan komentar lagi nih HP goyang apa segala macam. Terus udah, jadi saya tuh orangnya parno, nggak bisa tidur lah. Itu sudah selesai, tapi kita diam aja. Nah kami pikir ini aku sampai bilang gini, ayo kayaknya kita pindah aja dari apartemen ini deh. Aku tuh nggak tenang gitu kan. Padahal di luar sana nih, di luar jalan ini segala macam, ini area bagus, ini area aman. Aku tidak lihat ada orang yang kayak tidak ada rumah, terus jalan-jalan sembarang di situ, tidak ada. Semua orang tuh, itu daerah perumahan bagus gitu loh. Perumahan yang aku cek di internet itu, harga rumahnya itu paling murah itu 3 miliar. Rumah di sebelah kompleks kami ini gitu. Jadi aku pikir ini bukan daerah yang sembarang gitu, bukan daerah berbahaya gitu. Memang daerah sini itu tidak berbahaya gitu. Terus rumahnya tuh jauh-jauh, geng. Halaman rumahnya itu artinya adalah rumah orang kaya. Kalau rumah yang halamannya dekat-dekat gitu, ya harga rumahnya nggak terlalu mahal, gengs. Kalau mau lihat rumah orang kaya di Amerika tuh kayak gitulah. Itu pendapat aku ya, setelah aku research setelah 1 tahun ini. Sudahlah, akhirnya Eike suatu ketika sudah mulai hangat di luar ini ya. Bulan 11, bulan 10 berlalu, mulai hangat. Kayaknya bulan lalu deh, itu bulan ini bulan Mei, April. Jadi bulan April itu sudah mulai sedikit hangat. Maksud hangat adalah 10 derajat itu hangat, 5 derajat itu hangat. Karena di sini kami tinggal paling,
Kalau musim dingin itu sampai minus 22 gitu. Ya sudahlah, itu nanti dicerita lain ya, gengs. Aku keluar lah main sama Marty Michael, tendang bola di luarin, kan kami punya halaman apartemen ada. Terus aku punya tetangga di sebelah kamar ini nih. Di sebelah dinding ini tuh tetangga aku juga. Terus kita awalnya hai gitu kan, gak pernah ngobrol. Ngobrol lah, dia ajak gua ngobrol. Dia bilang begini, bagaimana kamu suka tinggal daerah sini gitu kan. Terus itu bapak-bapak ya, sebelah dia bawa anaknya juga. Terus gue bilang, aku sih suka, tapi aku tuh kayak gimana ya. Aku langsung gue bilang, terus terang saya ini baru di sini, saya bilang gitu kan. Tapi saya tuh kayak rasa takut karena tetangga yang tinggal di depan kamarmu, aku bilang langsung gitu. Orang yang depan kamarmu itu, mereka suaranya besar sekali. Gue komplain semua tuh, gue bilang, datang minta password wifi, terus datang minta tolong suruh telepon polisi, pinjam HP, terus berantem. Terus dia bilang gini, iya, bukan cuma lu aja katanya gitu, kami juga. Jadi ternyata akhirnya bapak ini dia kayaknya bikin research ya. Research. Dia itu wawancara semua tetangga di atas rumah ini. Dia bilang sama gue gini, bukan cuma kamu aja, kami juga. Tengah malam sama, ceritanya tuh sama. Jadi mereka tuh ternyata ketok semua pintu, minta password semua pintu. Terus dia bilang gini, sampai mereka itu sepertinya tidak punya uang, jadi minta makanan ke aku katanya gitu. Ya udah aku kasih telur, dia bilang gitu kan, aku kasih makanan yang kami punya, dia bilang begitu. Sepertinya aneh tetangga kita ini. Aku dibilang iya aneh, soalnya mobilnya, gengs, mobilnya itu tidak ada plat number juga, itu tidak ada. Terus sepertinya kan awalnya tuh banyak sekali orang di dalam rumah itu kan, ada beberapa anak gitu kan, ada anak kecil-kecil itu. Sekarang anak kecil itu sudah tidak ada. Jadi ternyata kata papa ini, yang main yang tinggal di rumah itu adalah kakaknya dari anak-anak itu, cuma 2 orang. Dan anak kecilnya 1. Nah suami istri ini yang kadang suami itu suka mereka masih muda ya, jadi mereka tuh berantem. Suaminya tuh mau ambil lah anak ini, kemungkinan gitu. Jadi ini kesimpulan aku, jadi mereka telepon polisi lah gitu ya, masih muda kan, jadi berantem terus tuh berdua tuh di dalam situ. Terus nah kadang adik-adiknya datang, terus kayaknya keluarganya juga yang ada perempuan lagi, seorang perempuan gitu, dia juga datang dengan anaknya juga. Jadi kalau mereka semua bergabung itu suaranya besar sekali, gengs. Itu kayak orang berantem. Dan aku tuh bingung, kadang suka berkumpul di hari biasa gitu loh. Aku pikir anak-anak ini nggak sekolah apa gitu. Pokoknya intinya seperti itu. 1, kedua, kadang kalau aku keluar dari pintu ini, kadang ya suka cium bau aneh, kayak bau ketek, bau sayur basi, kayak begitu. Terus aku pikir, oh mungkin ini makanan khas mereka. Aku pikir begitu. Tetapi setelah saya bertanya kepada si bapak bilang gini, itu bau marijuana katanya gitu. Gue kan tidak mau terlihat bego, jadi aku mendengarkan aja. Dia bilang itu bau marijuana, itu bau sekali. Kalau dia buka pintu terus aku pas keluar, dia bilang gitu. Jadi bapak itu dia sambil research semua gitu. Terus ya pokoknya seperti itulah. Jadi kegelisahan kami. Terus aku bilang ke bapak yang sebelah, aku bilang, aku tuh sambil berpikir mau pindah loh dari apartemen ini. Terus dia bilang gini, kamu jangan pindah, dia bilang gitu, kamu jangan pindah. Kita di sini semua pada komplain, kata dia gitu, pada komplain sama yang punya apartemen ini. Terus aku bilang gini, ini cerita panjang ya, sorry ya gengs. Terus aku bilang, iya sih, aku juga merasa heran, kenapa maksudnya ada yang seperti itu dibolehin masuk ke apartemen ini gitu. Karena aku bilang gitu, karena waktu kami mau masuk ke apartemen ini, kami tuh dicek latar belakang kami dicek kayak gini, kamu mampu nggak membayar apartemen ini, kamu nggak ada urusan dengan polisi nggak, itu di background check itu dicek gitu. Jadi aku pikir ini aman gitu loh. Sampai kami waktu masuk apartemen ini, gengs, yang uang kan di sini tuh kayak ada namanya uang muka begitu kan, uang muka kayak uang deposito lah, deposit supaya menjamin kalau ada apa-apa kita rusakin propertinya di dalam apartemen ini, uang itu akan dipakai untuk perbaiki dia di saat kita pindah, perbaiki apartemen ini, kamar kita ini kan, ruangan ini. Jadi kami bayarnya uang deposit itu 2 kali lipat, gengs, 2 kali lipat, lumayan mahal loh.
lumayan mahal. Untuk Jepang aku pikir itu ya wajar gitu kan. Tapi kalau untuk Amerika itu menurut aku uang depositnya itu agak mahal gitu. Ya sudahlah, intinya seperti itu. Terus dia bilang, iya makanya sampai, kata si bapak lagi nih, sampai ada nona yang di atas itu tuh. Aduh, dia bilang bukannya nona ya, tapi maksud itu seorang wanita gitu kan. Aduh, maksudnya nona lah inilah ya dengan logat Maluku ya. Ada nona yang tinggal di atas mereka itu. Dia keluar, dia cabut dari apartemen ini. Oh ya, aku sampai bingung kan. Karena saking besar suaranya keluarga itu. Terus ibu yang di depan kamar kami ini juga kan ada keluarga juga kan. Dia punya anak juga. Ibu sampai telepon polisi di suatu malam juga panggil mereka. Gitu gengs. Ya itulah ya kegelisahan saya. Sampai gue gini. Ada orang kayak begini ya. Terus sampai kita ngomong ke mama mertua gue. Terus ada ipar. Mereka bilang, itu sebenarnya nggak normal, karena orang sini tuh kalau yang sudah model kayak begitu tuh berarti mereka agak-agak gitu, agak dalam tanda kutip ya, bukan, karena normalnya orang di sini itu semua tuh tahu aturan gitu. Tidak semua orang itu jahat katanya, tidak semua daerah itu daerah yang berbahaya, maksudnya sembarang ya gitulah gitu. Tapi ya bedanya sih ya mungkin aku tuh sampai mikir gini, di Indonesia aja orang datang minta password wifi, kok siapa? Kok tuh sing kenal? Maksudnya gini, orang yang kita kenal saja, saling kenal, bersahabat, berteman di Indonesia, itu tidak mungkin minta dong password wifi lu gitu kan. Itu pun sungkan mintanya kan. Ini tidak tetangga yang gue tidak tahu ujung pangkal dari mana, sudut mana, yang saya tidak tahu namanya siapa, datang minta password wifi. Terus bapak saya bilang gini, aku bilang, terus kamu kasih? Gue bilang gitu kan tentang password wifi. Terus si bapak bilang, saya tidak kasih dong, katanya gitu. Semua tidak kasih. Dia bilang, dia sudah tanya semua kan, semua tidak kasih. Ya begitulah gengs ya. Cerita hari ini. Mungkin aku akan cerita, culture shock. Bukan culture shock sih ya. Mungkin pengalaman yang menurut aku itu tidak wajar yang kutemukan ya gitu. Seperti itu geng.